Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggiria Agusti dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang sudah diberikan dari Ustadz Imam Wahyudi. Yang pertama yaitu jelaskan konsep ilmu dalam Islam. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Nomor 2, jelaskan pandangan Islam tentang manusia beserta unsur-unsur atau komponennya. Pada hakikatnya manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain seperti hewan. Ditinjau dari karakteristiknya, potensi-potensi yang dimilikinya dan kemampuan manusia dalam mengembangkan potensinya. Unsur-unsur manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani adalah unsur yang dapat dilihat dan disentuh oleh panca indera manusia. Contohnya yaitu bernafas, makan, minum, dan yang lainnya. Dan rohani merupakan unsur yang tak dapat dilihat oleh kelima panca indera manusia. Dan menurut pendidikan Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu suci dari dosa. Dan komponen-komponen pandangan Islam tentang manusia ada 5, yaitu yang pertama guru atau pendidik, yang kedua anak didik atau peserta didik, yang ketiga yaitu metode atau cara pendidik untuk mendorong peserta didik mempelajari segala hal. Yang keempat yaitu lingkungan pendidikan, yaitu suatu lembaga di mana pendidikan itu berlangsung. Yang terakhir kurikulum. Soal nomor 3 yaitu jelaskan masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan. Ada beberapa masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan, yaitu yang pertama keterbatasan jumlah guru yang terampil. Masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil, sehingga terdapat pula kesenjangan kualitas lulusan peserta didik. Yang kedua yaitu tidak tersedianya ruang kelas yang memadai. Contoh kasus seperti ini banyak terjadi di Afrika, di mana anak-anak di sana sering belajar di ruangan yang sesak, kelas yang berantakan. Bahkan tidak jarang mereka harus belajar di luar ruangan. Yang ketiga yaitu dana pendidikan yang kurang. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. Soal nomor 4 yaitu jelaskan konsep adab dalam Islam. Adab dalam bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tata krama, atau sopan santun. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, atau akhlak. Nomor 5, jelaskan perbedaan antara tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Istilah tarbiyah lebih tepat digunakan untuk proses yang bersifat fisik, dan istilah ta'lim lebih tepat digunakan pada proses penyampaian ilmu pengetahuan yang bersifat kognitif. Sedangkan ta'dib titik tekannya pada pembinaan perilaku yang bersifat afektif dan tidak tertutup. Nomor berikutnya, nomor 6. Jelaskan definisi pendidikan Islam, pendidikan Islami. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang atau sekelompok orang dalam upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama. Nomor 7 yaitu
Jelaskan yang dimaksud sekularisasi ilmu atau kemungkaran ilmu. Sekularisasi ilmu atau kemungkaran ilmu adalah hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan kepada ajaran agama. Soal nomor 8 yaitu jelaskan adab terhadap ilmu. Mungkin jangan berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat kita menuntut ilmu. Dalam artian kita harus fokus mendengarkan dan menyimak apa yang telah disampaikan. Soal nomor 9, jelaskan mengapa perlu dilakukan Islamisasi ilmu pendidikan. Islamisasi ilmu pendidikan mempunyai tujuan mewujudkan kemajuan peradaban yang islami, dan masing-masing juga tidak menghendaki terpuruknya kondisi umat Islam di tengah-tengah akselerasi perkembangan kemajuan iptek. Soal nomor 10 yaitu jelaskan perbedaan konsep pendidikan Barat dan Islam. Konsep pendidikan Barat berlandaskan pada spekulasi filosof yang digunakan untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup. Sedangkan pendidikan secara Islam dipandang sebagai proses bimbingan jasmani atau rohani berdasarkan ajaran agama Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab dari soal-soal UTS yang sudah diberikan dari Ustadz Imam Wahyudi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.